apa yang dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Keyakinan yang tidak seperti yang diyakini oleh Rasul. Seseorang itu terjatuh kepada kesalahan dan dia tidak benar di dalam apa yang dikatakannya. Seperti seorang yang termasuk kepada kuburan, pada wali, pada orang soleh yang sudah meninggal, atau dia berbagi jimat, atau dia mengorbankan nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari apa yang tidak layak untuk Allah. Maka orang itu dia bukan dikatakan sebagai orang yang benar, dia dakwah salafiyah. Seperti umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala punya sifat mendengar dan melihat. Tapi mendengar dan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan seperti makhluk yang telah diciptakan oleh Allah. Dan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus kita tetapkan sebagaimana ada. Sebab ayat menyatakan laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar dan Maha memperhatikan. Kemudian kita perhatikan di dalam hadis ini mengatakan bahwasanya orang-orang yang memiliki terkait menjadi 71, orang Nasrani 72, orang Islam bahkan 73. Karena ini semuanya masuk neraka kecuali hanya satu. Ketika dipertanyakan oleh sahabat, siapa mereka yang Rasulullah? Nabi mengatakan, ada alaihi wa apa yang seperti saya yakini sekarang ini juga yang diyakini oleh sahabat-sahabat saya. Jadi kalau ada kelompok atau organisasi atau orang-orang yang diyakini sejarah dengan Al-Quran dan Sunnah, itu adalah orang salah. Sementara kalau dia ternyata tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bukan salafi. Ketika dia mengatakan dia adalah dengan dakwah salafi atau salafiyah. Itulah yang dia mengatakan tentang dakwah salafiyah. Pada saat ini saya berikan kesempatan kepada kami beberapa pertanyaan, maka akan saya sampaikan pertanyaan ini. Tadi imam kita tidak membaca bismillah. Biasanya di sini imam membaca bismillah dalam Al-Quran. Mohon untuk penjelasan. Asal disebut asyik lima di masa Indonesia, maka basmah boleh membaca bismillah. هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يسن قراءة البسملة جهرا عند الصلاة، فإذا كبر الإمام فإنه يقرأ دعاء الاستفتاح ثم يتعود ويفسر سرا ثم يقرأ الفاتحة. هذا هو قول جمهور أهل العلم. وقد قال بعض الشافعية فذهبوا إلى أن الإمام يجهر بهذه الآية، ونحن نعلم أن أي اختلاف بين أهل العلم وبين المذاهب الأربعة ينبغي عرضه على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب أو السنة أخذنا، وما لم يوافق فإنه لا يلزمنا. فإذا عرضنا هذه المسألة فإننا نجد معظم أو جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها دالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجهر بالبسملة، ويدل ذلك حديث أنس بن مالك عند البخاري ومسلم وغيرهما أنه يقول صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وخلف عمر رضي الله تعالى عنهما وما سمعت أحدا منهم يجهر بالبسملة. وأيضا اختلف أهل العلم هل البسملة من الفاتحة أو لا؟ الصواب أنها ليست من الفاتحة، لأنها لو كانت من الفاتحة لجهر بها النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول إن الرأي الصحيح في هذا والذي يدل عليه دليل هو أن البسملة لا يجهر بها في الصلاة، لكن لو جهر بها الإمام أو جهر بها أحدهم فحينئذ لا نقبل صلاته ولا نقبل إن ذلك باطل. فهذا قول قال به بعض الشافعية، لكن إن كنا نبحث عن القول الصحيح فإن القول بهذا
disunahkan membaca bismillah dengan jahar pada waktu sholat jahar yang ada. Selain hal ini, ternyata sebagian daripada ulama Syafi'i berbeda pendapat. Sebagian daripada ulama Syafi'i mengatakan menjaharkan bacaan bismillah. Saya mengatakan dalam hal ini apa saja yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW maka akan kita ambil. Dan kalau sekiranya tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW maka kita tidak akan ambil. Nah, hadis itu menjelaskan seperti hadis Bukhari dan Muslim yang disampaikan oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena sahabat saya sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, mereka tidak akan menjalankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menjalankan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau diperhatikan, apakah Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk satu ayat dari surat Al-Fatihah? Menurut beliau bukan termasuk surat Al-Fatihah. Dan kalau kita lihat adanya orang-orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan jahar, kita sudah mengatakan itu salah. Jadi itu bukan salah. Tapi menurut ulama yang terbanyak adalah tidak keras dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim itu. Di dalam masalah-masalah seperti ini kita ketahui di suatu saat di ulama Syafi'i benar, di suatu saat tidak benar. Begitu juga Hanafi, Maliki dan Ahmad. Dan kita kembali kepada Anda, kalau memang ada istilah, ada beda pendapat, hendaknya kita kembalikan kepada sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana permasalahan itu sebenarnya. Dan saya sudah katakan bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya dia sholat di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, ternyata semuanya tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, apakah kaum muslimin diperbolehkan meninggalkan sholat ketika dia sedang dalam perjalanan? يقصد أن بعض الناس يظن أنه إذا سافر لا يجب عليه الصلاة، فنقول هذا يعد جاهلا وينبه ويقرأ بأن الصلاة لا تسقط بأي حال من الأحوال إلا في حال الأرض، فإن الصلاة لا تسقط. ولذلك ينبه ويقال إن الصلاة تجب عليه في السفر وفي الحضر، لكن إذا يكون مسافرا فقد رخص للشارع في هذا الحال تدخل الصلاة الرباعية. أما ترك الصلاة الكلية فمن ترك الكلية beliau memberikan jawabannya. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tegas mengatakan, al-abdu baina wa baina al-salat. Suatu perjanjian yang tegas antara kami dengan orang yang katakan dalam masalah menjalankan salat. Jadi apabila ada seseorang yang dia itu musafir, kemudian dia itu tidak salat, ini orang ini mesti diingatkan. Mesti diingatkan. Karena yang namanya salat itu tidak